Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema selalu ada tetesan setelah tetesan terakhir. Pasar malam dibuka di sebuah kota. Penduduk menyambutnya dengan gembira. Berbagai permainan, stand makanan, dan pertunjukan diadakan. Salah satu yang paling istimewa adalah atraksi manusia kuat. Begitu banyak orang setiap malam menyaksikan unjuk kekuatan otot manusia yang kuat ini. Manusia kuat ini mampu melengkungkan baja tebal hanya dengan tangan telanjang. Tinjunya dapat menghancurkan batu bata tebal sehingga berkeping-keping. Ia mengalahkan semua pria di kota itu dalam lomba pancung. Namun, setiap kali menutup pertunjukannya, ia hanya memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. Ia memeras jeruk tersebut hingga ke tetes terakhir. Manusia kuat lalu menantang para penonton. Hadiah yang besar kami sediakan kepada siapa yang bisa memeras hingga keluar satu tetes saja air jeruk dari buah jeruk ini. Naiklah seorang lelaki, seorang yang atletis ke atas panggung, tangannya kekar. Ia memeras dan menekan sisa jeruk, tapi tak setetes pun air jeruk keluar. Sepertinya seluruh isi jeruk itu sudah terperas habis. Ia gagal. Beberapa pria kuat lainnya turut mencoba, tapi tak ada yang berhasil. Manusia kuat itu tersenyum-senyum. Ia berkata, "Aku berikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mau mencoba, silakan." Seorang wanita kurus setengah baya mengacungkan tangan dan meminta agar ia boleh mencoba. Walau dibayangi kegelian di hatinya, manusia kuat itu membimbing wanita itu naik ke atas pentas. Beberapa orang tergelak-gelak, tertawa, mengolok-olok wanita itu. Pria kuat lainnya yang saja gagal meneteskan setetes air dari potongan jeruk itu. Apalagi ibu kurus tua ini. Wanita itu lalu mengambil jeruk dan menggenggamnya. Semakin banyak penonton yang menertawakannya. Lalu wanita itu mencoba memegang sisa jeruk itu dengan penuh konsentrasi. Lalu memegang sebelah pinggirnya, mengarahkan ampas jeruk ke arah tengah. Demikian seterusnya, ia mengulangi dengan sisi jeruk yang lain. Ia terus menekan serta memencit jeruk itu hingga akhirnya memeras. Setetes air jeruk muncul dan jatuh di atas meja panggung. Penonton terdiam, terperangah. Lalu cemoohan segera berubah menjadi tepuk tangan riuh. Manusia kuat lalu memeluk wanita kurus itu, katanya, "Nyonya, aku sudah melakukan pertunjukan semacam ini ratusan kali. Dan banyak orang pernah mencobanya agar bisa
membawa pulang hadiah uang yang aku tawarkan. Tetapi mereka semua gagal. Hanya Anda satu-satunya yang berhasil memenangkan hadiah itu. Boleh aku tahu bagaimana Anda bisa melakukan hal itu? Selalu saja ada jalan keluar ketika kita berada dalam kesulitan hidup. Karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk putus asa. Tidak ada alasan bagi manusia untuk berhenti di tengah jalan ketika ada aral yang melintang di hadapannya. Aral yang melintang itu mesti disingkirkan. Dengan demikian, orang akan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Kebahagiaan itu diraih bukan tanpa melewati rintangan hidup. Ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan begitu menghadapi berbagai rintangan. Mereka kehilangan semangat untuk berjuang. Orang-orang seperti ini mesti diberi semangat yang lebih bahwa hidup ini tidak berakhir dengan rintangan. Di balik rintangan itu terdapat sukacita yang berlimpah. Kalau orang mau berusaha untuk melewatinya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tadi mau menunjukkan kepada kita bahwa wanita itu tetap melihat ada peluang untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Karena itu ia mencoba untuk mengatasi rintangan hidup itu. Ia tidak mau berhenti hanya karena satu rintangan menghadangnya. Sebagai seorang beriman, tentu kita mesti membangun semangat hidup yang lebih tinggi tentang makna kehidupan ini. Hidup ini tidak berakhir begitu ada rintangan yang datang menghadang kita. Rintangan-rintangan itu menjadi penyemangat bagi hidup kita. Itulah pemacu bagi langkah-langkah hidup kita. Kalau kita gunakan rintangan itu untuk menyemangati hidup kita akan menemukan sukacita dalam hidup ini. Kebahagiaan akan menjadi bagian dari hidup kita. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.